Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat chart atau grafik di Excel. Ada dua cara yang bisa kita gunakan, tapi di sini saya akan menjelaskan cara yang kedua dulu karena lebih simpel. Oke, langsung saja. Di sini misalkan sudah ada tabel datanya yang berupa soalnya. Kita disuruh untuk membuat grafik dari data ini. Tabel alokasi dana kas kecil bulan Januari sampai dengan Mei 2022. Nah, ini ceritanya kumulatif dari penggunaan kas kecil mulai bulan Januari sampai Mei. Ibu kira kalian bisa memahami tabel ini ya. Oke, untuk cara yang kedua dalam membuat grafik, pertama-tama kita blok dulu data yang ingin dimasukkan ke grafiknya. Nah, di sini kita boleh blok dari mulai bulan sampai beban konsumsi yang terakhir sampai sini ya. Kalau sudah di blok, perhatikan keyboard kalian. Kalian tekan tombol Alt dan F1 ya. Maka akan nampak langsung chartnya secara otomatis menggunakan keyword tersebut. Sekali lagi ya, keywordnya adalah ALT ditambah F1. Nah, di sini sudah muncul grafik dari data di atas. Oke, kita edit dulu chart titelnya, judulnya kita samakan dengan tabel yang di atas, yaitu grafik alokasi dana kas kecil bulan Januari sampai dengan Mei 2022. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik di luar grafik. Nah, di sini sudah bisa mempresentasikan data di atas. Di sini ada misalkan warna biru, warna orange, abu, kuning, dan biru muda. Untuk biru adalah Januari, orange Februari, kemudian abu Maret, kuning April, biru muda Mei ya. Untuk bulan Januari beban listriknya 400.000. Nah, kita coba baca ya grafiknya. Kemudian beban listrik untuk bulan Februari masih sama 400.000. Nah, seperti itu. Perlengkapan di sini bulan Januari totalnya lebih dari 800.000. 850 ya. Kemudian Februari perlengkapannya lebih dari 600.000 ya. Nah, di sini 700.000 ternyata. Nah, ini berarti udah sesuai dengan tabel data di atas. Sebenarnya kita juga bisa memunculkan berapa angka dari setiap diagram batang ini dengan cara klik kanan di salah satu diagramnya, diagram batangnya, yaitu data label. Kita bisa tuh seperti ini. Jadi akan muncul angka atau jumlah dari masing-masing diagram batangnya. Cara yang sama bisa digunakan untuk tabel-tabel yang lain, tapi di sini ibu tidak akan menggunakan label. Jadi cukup seperti ini saja. Nah, kita bisa mengedit atau memodifikasi grafik ini dengan cara klik kanan di grafiknya. Kemudian ada change data type. Ini kita gunakan jika ingin merubah tipenya, tipe dari grafiknya. Ada banyak, kalian tinggal pilih sendiri seperti yang tadi sudah ibu jelaskan. Ada yang pie, ada yang bar, area. Boleh berbeda-beda ya tiap siswa. Sekreatif mungkin. Kalian juga bisa explore ya untuk cara pengeditan grafik di menu bar. Maaf ya, tadi bukan toolbar tapi menu bar. Nah, di sini desainnya kalian mau rubah seperti apa, formatnya, huruf-hurufnya, warna-warnanya, kalian bisa ubah semau kalian. Pokoknya sekreatif mungkin, karena nanti mungkin akan jadi penilaian untuk penguji gambar yang kalian buat ya. Begitu.
Untuk cara yang kedua sudah selesai. Oke, untuk materi berikutnya yaitu pemanfaatan rumus average atau rumus mencari rata-rata. Nah, masih mengenai dana kas kecil. Misalkan nanti kalau soalnya nampak seperti ini, kita bisa langsung memasukkan rumusnya ataupun berupa data yang lain juga nggak apa-apa. Cara penggunaan rumus tetap sama. Misalkan di sini sudah ada tabel alokasi dana kas kecil bulan Januari sampai dengan Mei 2022. Di sini menjelaskan atau menjabarkan pengeluaran yang sama untuk 5 bulan ya, Januari hingga Mei. Kalian diminta untuk mencari rata-rata dari setiap pengeluaran yang sama untuk masing-masing bulan. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah average. Kita masukkan di kolom rata, ketik sama dengan, kemudian average, kurung buka, kita masukkan datanya. Kita ingin mencari rata-rata beban listrik ya, pengeluaran beban listrik bulan Januari hingga Mei berapa sih setiap bulannya kalau dirata-ratakan. Kita blok dari atas sampai bawah, kurung tutup, lalu enter. Maka akan ditemukan hasil 400.000 karena ternyata setiap bulan sama. Nah, untuk kolom-kolom yang berikutnya kita tidak usah mengetik ulang rumus tadi, tapi caranya mudah. Kita tinggal klik di tabel yang sudah ada rumusnya, kemudian perhatikan di pojok kanan bawah ini, kita tarik sampai ke samping seperti ini, maka akan langsung otomatis muncul rata-rata pengeluaran untuk setiap beban dari masing-masing bulan. Seperti itu ya. Selesai. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu pembahasan tentang bagaimana cara printing file Excel. Salah satu yang menjadi kesulitan kita biasanya ketika mengeprint itu, data yang ada di file itu terpotong ya. Seperti misalnya di sini sudah ada laporan dana kas kecil dari PT Sumber Jaya. Anggaplah ini sudah diisi. Misalkan kita mau mengeprint. Nah, kita lihat dulu print preview-nya sebelum kita print. Untuk melihat print preview, kita bisa klik di keyboard yaitu CTRL dan P. Maka akan nampak seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini datanya terpotong menjadi 2 lembar. Yang kita butuhkan adalah data harus 1 lembar. Bagaimana caranya menyesuaikannya? Baik, caranya pertama kita atur dulu page layout-nya. Orientasi kertasnya mau potret atau landscape. Kita pilih landscape yaitu memanjang ke samping. Kemudian size-nya kita pilih. Misalkan di sini saya mau pilih F4. Jika tidak ada F4, kita coba mau A4 dulu ya. A4. Nah, sudah pilih size kertasnya, kita di sini juga di layar terlihat ada garis patah-patah. Ini menandakan bahwa masih terpotong menjadi 2 kertas. Untuk lebih jelasnya, di menu bar, coba kalian lihat view, kemudian page break preview. Nah, di sini terlihat jelas bahwa file kita ternyata masih terpotong melebihi kertas A4 ya. Ini terpotong menjadi 2 kertas. Nah, sebetulnya caranya cukup mudah. Bagaimana file supaya menjadi 1 kertas? Setelah kita tadi mengklik page break preview, kita tinggal mengklik garis patah-patah ini dan menariknya ke samping seperti ini. Maka akan secara otomatis menjadi 1 lembar. Untuk mengecek atau memastikan, kita klik lagi di keyboard CTRL dan P.
maka akan nampak seperti ini, sudah menjadi satu lembar ya. Di sini juga sudah menjadi satu. Nah, itu untuk cara yang pertama yang cukup simpel. Nah, untuk cara yang kedua, tabel masih dalam tampilan page preview ya, supaya nampak batas-batas garisnya. Nah, masih dalam kondisi page preview. Kita kembalikan ke menu home. Mohon maaf, menu layout ya, page layout. Nah, untuk cara yang kedua di sini di page layout kita perhatikan di toolbarnya ada skala atau scale. Ini 100%. Nah, kita bisa kurangi supaya jadi satu lembar. Maka otomatis akan berubah yang tadinya terpotong menjadi utuh satu lembar. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga ini juga cukup mudah. Tampilannya masih di page preview ya, supaya terlihat batas-batasnya. Ini masih 2 page, kita ingin di print menjadi 1 page. Nah, untuk cara yang ketiga kita merubahnya itu di print preview. Di keyboard kalian klik Ctrl dan V. Akan nampak seperti ini. Nah, di sini terlihat jelas terpotong menjadi 2 kertas. Nah, caranya cukup mudah. Kalian perhatikan 2 kotak yang ada di bawah ini. Kalian pilih kotak yang paling kiri. Ini untuk memperlihatkan margin, yaitu show margin. Ketika diklik maka akan nampak titik-titik ini. Nah, kalian perhatikan batas-batas garis yang sisi kiri dan kanan. Kalian bisa tarik. Pertama yang kiri dulu, kita klik di garisnya, tarik ke kiri. Kita maksimalkan. Yang ke sebelah kanan juga kita klik, lalu tarik ke sudut kanan. Kita maksimalkan. Masih kurang, kita terus tarik sedikit lagi. Nah, sampai dengan masuk semuanya menjadi satu page. Ya, seperti itu. Sudah selesai. Nah, kalau sudah sesuai menjadi satu page, lalu kalian print. Ya, karena di sini kita di uji komnya kemungkinan tidak mengeprint tapi menyimpan dan mengirim file ke penguji, maka kita bisa simpan. Nah, di sini file yang sudah selesai, sudah sesuai satu lembar, kita save, kemudian simpan filenya di folder yang mudah ditemukan, supaya nanti ketika kalian mengirimkan ke penguji tidak kesulitan mencari filenya. Itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diulangi cara-caranya sampai kalian benar-benar mampu ya, sampai hafal. Nanti saya akan kasih tugas, jangan lupa untuk dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.